mengajar. Strategi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar mengajar tersebut. Pemilihan dan penentu metode mengajar yang tepat akan mengakibatkan pencapaian tujuan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tujuan belajar mengajar tertentu akan membutuhkan metode mengajar tertentu pula. Macam-macam metode mengajar. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode karya wisata, yang keempat metode eksperimen, dan yang kelima metode tanya jawab. Metode ceramah yaitu cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan metode ini adalah untuk memecahkan masalah, menjawab, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Yang ketiga yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Yang keempat yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal dan mengamati prosesnya. Menuliskan hasil percobaan, kemudian hasil pengamatan disampaikan dan dilakukan evaluasi oleh guru. Yang kelima yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan bentuk cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari guru atau seorang pendidik kepada peserta didiknya, atau sebaliknya pertanyaan berasal dari peserta didik kepada guru tentang pemahaman membaca atau pembelajaran yang sedang dipelajari. Kelebihan macam-macam metode mengajar. Metode ceramah mudah digunakan dan tidak menggunakan bahan atau alat. Guru dapat mudah menguasai kelas. Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Metode diskusi membuat peserta didik lebih kreatif, lebih berani dalam berpendapat, melatih kerjasama antar anggota kelompok. Metode karya wisata memiliki prinsip pengajaran yang lebih modern atau terupdate, menambah pengetahuan yang lebih luas. Metodenya lebih menyenangkan, tidak mudah membuat bosan. Metode eksperimen. Data yang diperoleh dari hasil eksperimen mudah diingat dan dipelajari, melatih kreativitas dan membuat peserta didik lebih aktif belajar, melatih bersikap kerjasama. Metode tanya jawab dapat lebih fokus ke materi yang dipelajari, mudah diingat dan dipahami, melatih anak lebih berani dalam berkomunikasi. Kekurangan macam-macam metode mengajar. Metode ceramah, materi yang dikuasai peserta didik sangat terbatas. Metode ini dapat membawa nuansa pembelajaran yang pasif. Metode diskusi membutuhkan waktu yang panjang, hanya beberapa peserta didik yang mau aktif berdiskusi. Metode karya wisata memerlukan biaya atau uang transportasi yang lumayan besar, memerlukan persiapan yang matang. Metode eksperimen memerlukan bahan atau alat praktik yang banyak, memerlukan bimbingan ekstra agar berjalan dengan lancar, memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Metode tanya jawab tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai tingkat berpikir dan mudah dipahami oleh peserta didik yang berbeda karakteristik.